Shalom semuanya, kawan-kawan kita yang suka bergabung dalam Bible study ini dan Anda tidak pernah jemu-jemu belajar firman. Well, saya mau merayakan dengan seluruh keluarga kami di sini, keluarga Bible study di sini, mau merayakan saudari kita yang operate hari ini karena mentornya turut menjadi penonton hari ini. Namanya Bung Erwin. So we are celebrating everybody, Erwin, and celebrating your contribution untuk bisa melakukan pengembangan SDM di sini. Luar biasa, kita penuh sukacita dan terharu dengan apa yang terjadi di ruangan ini. Wah, kita satu hati, kita akan berdoa supaya apa yang Tuhan mau bicara pada Anda get the message. Oke? Mari kita satu hati. Bapa yang baik, Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk waktu yang kami sengaja sediakan untuk duduk di kaki-Mu. Aku minta Roh Kudus Kau berhembus kepada setiap hati orang yang mencari Tuhan. Karena orang yang lapar dan haus Kau akan puaskan. Orang yang berduka Kau akan hibur. Kau berkata berbahagialah, blessed be those who mourn, yang berduka, Kau akan hibur. So hari ini aku minta semua yang sudah mengalami kehilangan, kedukaan, yang sedang memproses perasaan kehilangan yang berat, Kau hibur, Kau lawat setiap pribadi. Apakah kehilangan anggota keluarga yang terkasih, apakah kehilangan kerjaan, kehilangan kesehatan. Tuhan Yesus buat seperti yang Kau janjikan, kalau mata kami tertuju padamu, Kau pasti tersedia dan membuka kedua tangan-Mu untuk menyambut kami dan menemani kami berjalan bersama kami. So buat kami mengerti perjalanan yang Ayub alami. Karena tidak ada orang yang alami seperti Ayub, tapi karena Ayub bisa mengakhiri pertandingan kehilangan yang berat dengan kedukaan yang dalam, menjadi orang yang ditransformasi Tuhan. Nah biarlah kehidupan kami pun ditransformasi di musim ini untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Thank you Lord Jesus untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, belas kasihan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Well, beberapa dari kalian juga mengalami kehilangan suara handphone ya kan? Itu kan juga menyedihkan Anda. Tapi mendengar suara Tuhan itu akan luar biasa. Oke, biar kresek-kresek sedikit nggak apa-apa. Wah, kita sedang melanjutkan pembelajaran bagaimana we are biblically, sebagaimana secara alkitabiah memproses kedukaan. Dan tidak ada guru yang lebih tepat yang Tuhan taruh di Alkitab kita kecuali kitab Ayub. Ini ternyata kitab paling tua di Alkitab kita, the oldest book in the Bible. Dan Tuhan taruh di Alkitab kita buku tertua mengenai orang yang mengalami kehilangan. Di sini kita belajar bahwa God, Allah kita itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa diatur. Allah kita tuh punya sovereign will, ya, kehendak yang berdaulat. Di mana kita lihat sendiri Allah mengakui di hadapan Satan juga, di hadapan semua malaikat, tidak ada orang yang sesaleh Ayub. Di Ayub 1 dan Ayub 2. Benar-benar biarpun dia dicerca, dikutuki istrinya melalui pengalaman yang mendadak sekali. Tidak ada yang kasih tahu, tidak ada yang nubuat, tidak ada yang punya kata marifat, nggak ada yang dapat mimpi, Ayub akan ngalami ini. Dan dalam satu hari seluruhnya apa yang namanya milik dia pribadi hilang, termasuk 10 anaknya. Istrinya masih ada, tapi dia menghilangkan diri, saudara. Tapi nanti muncul lagi di ayat 42. Okay? Menjadi istri yang luar biasa, yang melahirkan 10 anak lagi yang luar biasa. So, penderitaan dari Ayub ini membawa saya berkesimpulan bahwa melalui kesengsaraan-kesengsaraan di perjalanan hidup ini, karena kita hidup di dunia yang rusak ya, yang kacau, yang sudah broken sistemnya karena dosa, sehingga aksis dari bumi ini pun juga berubah. Ya. Manusia nggak tahu bagaimana menikmati hidup makmur dengan damai sejahtera kecuali cari makan, nyari rezeki di tengah-tengah semak belukar dan duri. So wanita akan sakit bersalin, dan kita tahu ini semua karena si Adam dan Hawa menolak
perdamaian dengan Allah, menolak kembali kepada Allah, maka malah dengan tegar tengkuknya mengatakan, "Enggak, kita mau jalan sendiri." Akibatnya mereka terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, sampai kita ke buku Ayub. Is that also because keturunan dari masa lampau, keturunan nenek moyang juga, ini semua bisa terjadi. Nah, oke. Nah, satu hal yang saya perhatikan mengenai tantangan yang dihadapi Ayub, ya. Agus tuh dari Kencong juga sharing tadi di jurnalnya dia, dan kita berdialog. Ada kata di mana Yesaya 40 ayat 31, kalau Anda mau lihat ya, Yesaya 41 ayat 30, Anda mungkin bisa buka Alkitabnya karena ini Bible study, so kita membutuhkan Anda buka Alkitab. So di Yesaya 40 ayat 31, kata-kata ini ternyata sangat dalam perbedaannya dibandingkan dengan sekedar hanya menanti orang. Kalau orang, berapa dari Anda tuh nggak suka nunggu bus di terminal bus, nunggu sekarang mungkin Jakarta nunggu MRT, nunggu taksi, nunggu Grab ya. Padahal di apps-nya udah komplit, udah peta, bahkan di alur di mana posisinya si Grab mobil dikasih tahu loh. Itu buktikan ya orang nggak sabar ya sampai mesti detail tahu loh. Whereabout is the driver. Waduh, kayak Sherlock Holmes lagi menjajaki itu di mana tuh mangsanya yang perlu dicari itu. Sekarang informasi tuh maunya right now. Nah, tapi ternyata Tuhan kalau kita ikut budaya dan value dan kulturnya kerajaan surga, nggak ada yang now, instant, microwave, nggak ada. Sekarang kita lapar mau makan makanan panas dalam waktu 6 detik atau dalam waktu semenit masuk microwave, boom, bisa mengepul asapnya lah. Kalau dulu manasin makanan bisa 10 menit, lama banget perutnya udah kerucuk-kerucuk gitu loh. Sekarang nobody wants to wait. Tetapi Allah berkata di Yesaya 40 ayat 31, ini Saudara Agus dari Kencong sharing tadi. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Nah, tantangan kita dalam memproses kehilangan, di mana kedukaan itu timbul karena kehilangan. Ya, kehilangan keluarga kita dari COVID, karena COVID, dan kita nggak bisa ketemu, nggak ada ibadah harian, nggak ada ibadah penghiburan juga. Tiba-tiba hilang, sudah langsung dibungkus, masukin peti jenazah, terlalu cepat prosesnya. Bahkan selama perawatan kan juga kalau sampai komorbid ya, kan masuk ke ICU, kita nggak bisa ketemu sama sekali. It's really tough untuk pasien-pasien COVID ini, right? Nah, tantangan kita tuh apa yang berat? Dan ini dialami sama Ayub. Anda tahu kan, tidak pernah ditulis berapa tahun, berapa bulan, berapa jam si Ayub menderita sampai dia mengalami pemulihan. Makanya saya kutip di sini, tantangan kita adalah menanti-nantikan Tuhan di tengah waktu yang tak pasti karena panjangnya nggak keruan dan membingungkan. Sama dong. Teman-teman kami bertanya, kira-kira berapa lama ya ini si COVID ya? Well, kita bukankah barusan mendapat news ada varian-varian daripada virus COVID ini dari Inggris? Kemudian sekarang yang sangat luar biasa variannya itu tidak lagi pakai tangan, tidak lagi pakai dari hidung masuknya atau sentuhan, sekarang langsung ke paru-paru jadi pneumonia. Itu dari India tuh. Nah, sekarang lebih ganas lagi. Nah, terus orang bertanya, mau berapa lama kita kayak begini ya? Basically, Anda akan bertanya, kita ini mau menanti-nanti Tuhan selesaikan semua ini berapa lama lagi ya? Di tengah waktu yang panjang dan membingungkan, karena kita nggak tahu what the future hold. Tapi kan kalau kita nyanyi lagu Because He Live, I can face tomorrow. Ya, kalau Anda berjalan bersama Yesus, you know what your future hold. Masa depanmu kayak apa Anda tahu. Asal Anda bermitra berjalan bersama Tuhan.
Nah, dikatakan di sini, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. So you're not gonna be, Anda nggak akan jadi lesu, lemes, mati lemes, putus asa, gantung diri, bunuh diri. No way. Justru Anda mendapat pembentukan spiritual formation, kerohanian Anda dibentuk tambah solid still. Joyce Meyer berkata, kita jangan pakai wishbone, pakai backbone. Kita jangan pakai spaghetti bone, kita pakai steel bone. Jangan pakai punggung yang kayak spaghetti. Kalau kita pakai kayak bakmi, tapi kita pakai tulang punggung yang kayak baja. Nah, kapan kita menjadi kayak baja? Waktu kita menanti Tuhan di tengah-tengah proses kehilangan, kedukaan, kesusahan. Satu hal, John Ortberg berkata kayak gini. Apa sih yang bikin orang tidak kenal Yesus menolak ikut Tuhan? Kesengsaraan. Karena orang-orang gak kenal Tuhan di tengah kesengsaraan. Dia lihat orang percaya Tuhan Yesus pun di tengah kesengsaraan pada murtad. Pada lesu. Pada lemah. Lututnya gak kuat. Tangannya gak bisa diangkat untuk memuji Tuhan. Mulut gak bisa bersyukur kepada Tuhan. Jadi mereka gak mau percaya. So kesengsaraan adalah alat untuk memurnikan iman kita. Jadi kesengsaraan adalah tool, instrumen untuk membuat Anda mengalami a pure spiritual maturity, kedewasaan rohani. Itu terjadinya pada waktu Anda menanti-nanti Tuhan, kelemahannya. Nah, pada waktu kita mengalami penantian, karena menanti-nantikan Tuhan, tadi saudara Agus berkata, beda loh menanti Tuhan sama menanti-nantikan Tuhan, itu beda banget. Kalau menanti, ya unsurnya sabar lah. Ada waktu lebih panjang, tapi nggak panjang sampai bertahun-tahun. Okay? Kayak disiplinnya Allah kepada bangsa Israel yang kurang ajar. Berapa tahun disiplinnya? 70 tahun di Babel. Nah, that's a long time untuk pendisiplinan. COVID belum 70 tahun. Temennya Ayub sampai pasal 2 waras, sehat. Itu konselor lulus tuh. Karena 7 hari 7 malam tidak ngomong apa-apa. Tidak bumbuin apa-apa. Tidak khotbah. Diem. Diam, ikut menangis, ikut meratap. Taruh abu di kepala. Sobek-sobek bajunya persis kayak Ayub. Tapi tidak menyentuh-nyentuh Ayub. Gak ngomong apapun. Mereka menyamakan dirinya. They identify themselves with Job. Mereka sama kayak Ayub. Namun dah Ayub 3 pada hari ke-8 atau hari ke-9-nya itu ya. Karena hari pertama kan musibah terjadi. 7 hari 7 malam gak ngomong, gak bicara apa-apa. Diam dan nangis, menggerung-gerung. Pakai abu semuanya, sobek baju semuanya, berduka total. Hari ketiga, Ayub 3, Ayubnya gak tahan. Ayubnya meledak kepada Tuhan. Nah kita belajar kan, melalui kehidupan Ayub. Di 35 pasal itu, Allah mengharapkan dari kita kejujuran kita. Ayub teriak. Ayub lepaskan penderitaannya dia. Dia lepaskan apa yang dia rasakan, semua dia lempar ke Tuhan, bukan ke temannya. Nah, di Ayub 4 sampai Ayub 7, Ayub 9, mulailah suara Elifas jawab. Kemudian si Bildad jawab, Ayub jawab balik. Semua Sofar ngomong, Ayub jawab balik. Nah, ini terjadi sepanjang itu sampai yang terakhir ada tamu lagi namanya Elihu. Semuanya mengajarkan memakai filosofi atau doktrin retribusi. Ingat gak doktrin retribusi yang saya bagikan itu? Bahwa orang kalau benar hidupnya, sungguh-sungguh ikut Tuhan, gak kena masalah. Tetapi kalau orang yang gak benar ikut Tuhannya, banyak dosa, gak berdoa, gak baca Alkitab dengan rutin, pasti hidupnya berantakan, susah hidupnya. Ayub dikatakan Allah saleh. Dia gak pernah berdosa dengan bibirnya, dengan mulutnya. Allah yang ngomong loh. Dan dia gak mengata-ngatai Tuhan. Hampir dia ngatain Tuhan. Itu saya lihat di Ayub yang ke-9 ayat 24. Nanti Anda bisa lihat Alkitabnya. Makanya di Bible Study mesti buka Alkitab standby.
hampir dia ngorek Allah. Dia berkata, bumi telah diserahkan ke dalam tangan orang fasik nih. Dan mata para hakimnya telah ditutupnya. Kalau bukan oleh dia, siapa dong? Dia mulai nuduh Allah juga loh. Hampir aja dia mengatakan apa yang bukan Allah. Seperti 3 temannya itu. Hampir aja. Nah Anda mesti pelajari di sini. Nah di tengah-tengah itu, namun yang satu hal yang saya perhatikan dari Ayub adalah dia ngomong aja nih, dia keluarin dengan kejujur-jujuran sama Tuhan deh. Dengan nadanya, intonasinya, emosinya plus lost total. Di sini kan kita belajar ya dari episode sebelumnya. Allah itu minta kejujuran kita, bukan kata-kata suci kita. Jangan jawab, oh aku baik-baik aja, Allah turut bekerja sama kok dalam segala hal untuk membawa kebaikan. Padahal Anda tuh sengsara luar biasa. Justru sengsaranya itu yang Tuhan mau dengar. Kenapa? Karena di Matius 5:3 dia berkata, berbahagialah orang yang berduka. Aku langsung yang akan hibur orang itu. Jadi kalau berduka ya berduka, jangan ditutup-tutupi. Nah, Allah Bapa juga ngalami kok rasa kehilangan berat, anaknya sendiri digantung di kayu salib. Dan dia lihat tapi gak bisa ngapa-ngapain karena tujuan, destiny-nya harus ada anak domba Paskah yang dikorbankan. Sesuai dengan apa yang dikatakan di kitab Musa, dari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, Imamat, semua bicara mengenai anak domba korban itu, domba Paskah itu loh. Nah, jadi dia tahu namanya memproses duka tuh tahu, yang paling tahu tuh Allah. Jadi Anda kalau nggak datang kepada Allah membawa doa ratapan, Anda nggak akan tertolong sama Allah karena yang mengerti memproses kedukaan itu Allah sendiri. Coba tanya sama Allah bagaimana perasaan dia waktu anaknya bentuknya udah bukan kayak manusia, udah rusak, hancur, dan harus dia lepasin untuk direlakan mati. Coba perasaan Allah Bapa kayak apa? You ask God. Nah, satu hal yang saya perhatikan sih, Ayub itu fokusnya ke Allah, muntah kalau buat saya bilang muntahkan semua tangisan ratapan untuk pada Allah. Tapi yang satu yang beda sama Abraham ya, kalau Abraham itu di tengah 11 tahun menantikan janji Allah menjadi bapak segala bangsa, dapat satu anak aja lama nggak dapat. Baru usia 100 kan dia dapat kan. Itu kan nunggunya 11 tahun, 25 tahun, tapi di periode ke tahun ke-11 waktu menanti, Anda tahu apa terjadi? Dia mau pegang kendali hidupnya sendiri. Nah, Sarah berkata, udah deh ya, lu secara ilmiah, alamiah, tubuhku tuh sudah nggak mungkin birahi sama kamu. Saya sudah menopause senior, bagaimana bisa ada anak keluar dari rahimku? Ini loh, ambil nih. Dan ini budaya loh, budaya zaman itu. Ambil budak ini, si Hagar, dan kamu tiduri dia. Nanti kamu akan punya keturunan. Jadi kelemahannya Abraham tuh apa? Dia nggak mau Allah yang pegang kendali total. Dia rebut kendalinya dari tangan Allah. Dia lakukan sehingga melahirkan anak secara alamiah. Kalau Anda baca Galatia 4, ada anak alamiah, ada anak rohaniah. Sarah memberikan anak rohaniah. Tapi Hagar membawa anak kedagingan. Natural child. Nah akibatnya baik di gereja, baik di organisasi, baik di keluarga, gak heran. Banyak yang melahirkan Ismail karena we took matters into our own hand. So waktu menanti-nantikan Tuhan itu waktu panjang sekali dan tidak kelihatan apa-apa. Gak ada tanda apa-apa. Apakah Anda tetap tekun? Fokus ke Tuhan. Tekun 5S. Selalu slow down. Kurangi tempomu, berhenti untuk berdiam di kaki Tuhan. Walaupun situasi gak berubah, bertahun 70 tahun di Babel, ngeri gak 25 tahun keluar dari Ur Kasdim sampai menuju tanah Kanaan. Belum keluar satu baby aja loh, bayangin tuh. Tapi terus berjalan, Allah terus membantu berjalan bersama Abraham. Terus kasih konfirmasi. Kayak coba kamu keluar dari tendamu, hitung bintang di langit. Terus tapi istrinya yang gak kuat. Nah Abraham lebih mendengar istrinya. Waktu Hagar mulai hamil, Hagar katanya sombong, katanya si Sarah. Menghina si Sarah katanya. Terus dia bilang sama suaminya, usir dia dong. Aku gak suka punya hamba kayak begini. Dan Allah intervensi. Allah berkata pada Abraham, dengarkan perkataan istrimu sekarang juga. So, kecenderungan kelemahan kita pada waktu menanti-nantikan Tuhan.
Oke, kalau kita nggak terus melakukan 5S. Kalau Anda nggak setia dengan scripture, saya dengar Rick Warren sharing mengenai pengalaman dia memproses kedukaan, kehilangan jemaatnya, ada yang meninggal juga barusan dari COVID, kedukaan, kehilangan ini, dan dia berkata, aku melakukan yang namanya spending time with the word every morning and spending time with the word every night. Jadi aku tidur tuh selalu dengan pesan Tuhan. Dan aku bobo dengan pesan Tuhan. Bangun pagi aku sudah dengan pesan Tuhan itu. Isn't it amazing? Nah, dari situ dia juga berkata, apapun yang terjadi selama musim COVID ini. Dan dia bilang, dengan adanya COVID ini, we will have tsunami of grief. Kita seluruh dunia akan mengalami tsunami kedukaan. Oke? Everybody is berduka, ekonomi, resesi, kayak politik, apalagi di Amerika, rasisme. Aduh, Amerika is going through a lot of suffering. Okay? Nah, di tengah-tengah itu Tuhan akan menguji iman kita. Do you still trust in me? Kau masih percaya padaku? Kalau kau masih percaya, fokus terus ke 5S itu, you will have new strength. Anda akan menjadi Christian stainless steel. Bukan spaghetti backbone, but still backbone. Okay? And Anda akan berjalan dan tidak menjadi lesu, berlari tidak menjadi lemah. Nggak jadi lesu tuh udah gak ada semangat. Bosan, muak. Itu akan membuat Anda drifting tuh. Melipir, lama-lama kehanyut oleh arus dunia. Di musim seperti ini gampang sekali untuk masuk ke dunia sistem duniawi dan meninggalkan budaya value kerajaan surga. So easy. Apalagi this is a long term. Who knows setelah ini akan ada another pandemi. Kita nggak tahu. Siapa tahu pandemi ini mempersiapkan kita untuk pandemi yang lebih parah lagi. We never know. Karena virusnya terus mutasi kok. So hati-hati dengan godaan. Ini kelemahan saya. Saya udah ngalami ini loh, melahirkan Ismail, saya udah ngalami. Makanya saya baca ini, saya sharing my life. Okay? Nah, Ayub kita tahu, kita nggak tahu. Dia menanti lama sekali, tapi kita nggak tahu berapa lamanya. Nggak dikasih tahu. Punya istri yang kuntukin dia, temen yang menghakimi dia. Bener-bener ini adalah musim yang kayak Ruth Haley Barton berkata, from the now to the not yet is an in-between confusing time. Ini adalah masa kedukaan berat, fase kedua di mana Anda mesti menunggu. Who doesn't hate waiting, man? Betul kan? Nah, tapi kalau Anda mau jadi orang yang ciri-ciri orang Kristen gereja mula-mula di Kisah Para Rasul, itu ciri-cirinya mereka memiliki ciri-ciri sabar dan tekun. Nah, saya itu baru belajar bahwa kesabaran itu tanda dari buah orang yang menuju kedewasaan rohani. Berikutnya, ketekunan itu speaking about resiliency. Orang yang resilient. Bahkan beyond resilient. Kalau Anda mencapai ciri-ciri seperti itu, you are maturing. Spiritually, you are maturing. Nah, jangan, dan di tengah-tengah teman-teman dan mayoritas, karena prinsip retribusi itu, majority dari teman-teman yang akhirnya bisa buka mulut ngomong sama Anda, majority mereka adalah orang Kristen agamawi dengan ciri-ciri agamawi klasik yang selalu sifatnya ngomongnya kayak begini nih. Nah, ini ciri-ciri orang legalistik dan spiritually religious. Ngomongnya kayak gini nih, alasan ya kenapa kamu gak sembuh-sembuh nih ya Ayub, alasan ya karena kamu kurang berdoa, kamu gak puasa, kamu gak baca Alkitab, kamu kurang iman. Nah, kamu tuh menderita sebesar ini karena perbuatan dosamu parah. Dosa apa sih yang kau lakukan? Jadi dikorek-korek dosanya itu dalam kedukaan, dikorek-korek kayak gitu berat loh. Berat banget. Kekurangan kalau Anda mau jadi support system yang bertumbuh juga bersama orang yang mengalami proses kedukaan itu. If you want to mature, karena proses kedukaan ini atau the dark night of the soul, kalau sampai 70 tahun, 25 tahun itu dark night of the soul. Itu Anda melalui you hit the wall. Kayak Mother Teresa, 50 tahun. Cinta mula-mulanya yang dialami di Romania, sampai dia tiba di Calcutta, hilang. Apinya tuh tetap dia mau
rasakan hilang loh. Di mana ya kok kayak Tuhan tuh nggak ada. John Ortberg ngomong seperti ini. Dark Night of the Soul tuh kayak gini. Suatu hari dia bikin kisah ya. Ada seorang istri berkata pada suaminya waktu di mobil. Dia bilang, waktu kamu pacaran sama saya, sampai tunangan loh, pokoknya belum kawin deh. Kalau nggak salah sampai honeymoon lah. Kalau kamu duduk di mobil sama saya, selalu tanganmu yang kiri megang tangan saya yang kanan. Atau kamu rangkul saya di mobil. Terus saya tuh bisa tidurkan kepalaku di bahumu. Setelah kita punya berapa anak, dan setelah beberapa tahun kita menikah, kamu sama sekali nggak pernah nyentuh saya di mobil, nggak pernah rangkul saya, nggak pernah pegang tangan saya. Dan suaminya jawab kayak begini, who move? Siapa yang pindah? Suaminya tanya seperti itu. So John Ortberg menerjemahkan Dark Night of the Soul itu seperti ini. It's like God is moving to the corner of the chair. Kayaknya Allah yang mundur ke sudut kursi. Sehingga suaminya, kalau kayak istrinya di dalam mobil yang duduknya minggir. Karena kalau istri kan mungkin ngambek ya. Kalau Tuhan nggak ngambek. Dia lagi menjauh duduknya. Tapi ada di mobil. Cuman agak menjauh. Sehingga suaminya yang megang setir mau pegang-pegang istrinya susah. Kecuali istrinya yang mendekat. Makanya di musim Dark Night of the Soul, jangan menjauh dari Tuhan tapi terus pressing in sampai engkau mengalami pertemuan sama Tuhan. Itu bisa makan waktu 6 tahun, itu bisa makan waktu 70 tahun, itu bisa makan 25 tahun. Press in, karena orang benar hidup karena percaya, bukan karena melihat. So kita lagi didewasakan itu, kita lagi dikuatin imannya. Nah, kalau Anda menjadi support system yang efektif dan turut bertumbuh dewasa, Anda mesti memberikan pada dirimu a sacred space. Anda mesti ada ruang suci, ruang kudus, di mana Allah juga ngomong sama support systemnya. Nah, support system harus diam. Karena Anda tuh lagi mendukung, menemani orang yang lagi di mana Allah lagi bekerja di dalamnya. Are you allowing God to work in you? And orang-orang yang support system jangan ikut-ikut campur. Jangan ikut-ikut korek-korek itu kepompong. Mungkin uletnya lagi diapain sama Allah kita nggak tahu. Supaya di dalam musim yang membingungkan saudara kita yang sedang dalam kedukaan itu, dalam kesengsaraan itu, kita teman-teman support system itu benar-benar support. Kalau nggak bisa ngomong, nggak apa-apa. Kayak temannya Yesus aja di Getsemani tidur aja. Menguntungkan mungkin daripada bicara terus. Nah, Anda mesti mengizinkan ruang holy space atau sacred space. Why? Karena Allah bekerjanya secara misterius, atau bahasa Indonesianya rahasia. Kerajaan surga itu bersifat rahasia. Buka aja kata rahasia di Google. Dan tulis rahasia Bubble Hub. Dan lihat berapa ayat Paulus menulis bahwa kerajaan Allah itu kerajaan rahasia. Alias sepinter-pinternya IQ Anda, Tuhan gak akan pernah kasih semua pengetahuan itu pada Anda. Gak ada orang, gak ada hamba Tuhan yang bisa menguasai cara bekerja Allah sebagai gembala, Allah sebagai nabi, Allah sebagai rasul, Allah sebagai gembala yang agung. Enggak ada, semuanya Allah sebagai guru. Karena Yesus berjalan berkeliling-keliling mengajar dan melakukan mujizat. Not one, gak ada hamba Tuhan satu yang bisa menguasai semuanya, no way. Makanya gereja ini dikasih 5 jawatan untuk bisa menangani salah satu daripada jawatannya Yesus. It takes the whole, katanya membesarkan satu perumpamaan Afrika, it takes the whole village untuk mendewasakan satu anak. Come on. Jadi kita mesti selalu menyediakan ruang kudus untuk bisa menerima. Karena Ulangan 29, itu kan ngajarin sama kita. Enggak semuanya Tuhan ada yang dinyatakan pada kita, you obey it. Ada yang Tuhan tidak nyatakan. So kita memang gak bisa mengerti semuanya. So hati-hati ya. Kalau Anda lagi menemani orang berduka, Anda jangan jadi Tuhan. Atau Anda jangan pakai sepatunya Tuhan. Anda jangan mengoverestimasi diri Anda seperti orang yang, gue tahu deh. By the way, dari 5S yang saya ajarin, akan banyak lagi penguraian, pewahyuan yang saya belum masuk loh.
Nanti akan bergulir terus, berkembang terus. Kuncinya intimacy with God, keintiman dengan Allah tidak bisa dinegosiasi. Berjalan intim bersama Tuhan tidak dapat ditawar. Nah, oke. Kalau Anda lagi bertanya, di mana sih Tuhan? Ini Tuhan lagi ngapain sih? Well, basically you don't have relationship with God. Anda tidak lagi dalam hubungan. Dan kita pelajari di sini bahwa Ayub itu ada 2 peperangannya. He experienced 2 battle. Satu dia berperang sama Allah. Yang kedua dia dikelilingi sama 3 temannya agamawi yang super pengetahuan tentang Allahnya. Supernya luar biasa. Oke. Lihat nih 3 temannya ngapain nih. Mereka terus menerus mengutip ayat-ayat hukum Allah. Mereka terus menerus mencoba fixing Job. Trying to fix Job. Kita kalau lagi menghadapi orang susah, sengsara, jangan coba-coba beresin hidupnya orang itu. Kita nggak tahu Tuhan lagi ngapain sama orang itu. Tangan Tuhan nggak pernah berhenti loh. Sampai kapan? Filipi 2 ayat 11, 12, 13, 14. Sampai kita menjadi terang bagi dunia di tengah-tengah angkatan yang bengkok di akhir zaman ini. Karena Allah turut bekerja sama, mengerjakan dalam kita kehendaknya dan pekerjaan sesuai kerelaannya. Kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar. So, God is working slow, tapi tidak mandek. Nggak pernah bawa kita ke stagnan, nggak pernah. He is always working, cuman nggak kelihatan. Itulah misterinya Tuhan. Yang teman-teman jangan asumsikan. Jangan dibela Tuhan itu. Gak usah dibener-benerin nama baik Tuhan. Tuhan gak perlu dibela. Ya, kekristenan gak usah dibela. Menjelaskan apa yang sedang dikerjakan Allah. Padahal mereka sendiri juga gak ngerti. Ya. Mereka menyiksa jiwa Ayub. Yang udah kesakitan mentalnya, tambah depresi, tambah stres. Untung dia gak bipolar loh. Nah sekarang yang perlu Anda tanya pada dirimu. Pada waktu Anda mengalami kesengsaraan ini. Apakah Anda pernah merasa setelah teman-teman menghibur Anda, ngomong bersama Anda, tujuannya menguatkan Anda, lebih buruk rasanya setelah bicara sama mereka daripada sebelumnya? Kalau Anda ngalami seperti itu, you lose your joy, Anda berarti bertemu dan dikelilingi sama orang agamawi. Nah kunci keberhasilan supaya Anda walaupun dikelilingi orang-orang ini, kita juga nggak bisa larang mereka datang ya. Apalagi kalau beritanya seperti Rick Warren itu beritanya semua CNN, semua news in America mentioning about kematian putranya. Waduh, and dia jalan ke airport dia nonton. Dan itu kalau di Amerika kan diulang terus sampai berakar-akar di kepala orang ya. Kunci keberhasilan melewati the confusing in between waktu menanti-nanti ini. Tahapan ini adalah tolak segala macam bentuk solusi yang duniawi, sifatnya itu selalu cepat dan praktis. Jadi kalau Anda lagi susah, terus Anda ada orang kasih solusi, gini aja, itu bukan dari Tuhan. Absolutely not from God. Karena Allah bekerjanya misterius. You don't even know the ways of God. Karena jalannya Tuhan seperti angin, betul tidak? Baca dong waktu Allah ngomong Yohanes 3 ayat 7 dan 8. Jangan kamu heran kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Seperti angin mau bertiup kemana dia mau, Anda tidak tahu kemana perginya. See, that's the ways of God, mysterious. Jadi nggak ada kalau Anda lagi susah ini, and then jawabannya tuh pintas-pintas begitu loh. Cannot be. So hari ini saya memperkenalkan kepada Anda tahapan ketiga untuk memproses kedukaan akibat kehilangan dan mengalami kesengsaraan, penderitaan yang sakit. Dan kalau prosesnya itu lama. Oke, plus tambah 3 teman modelnya temannya si Ayub. Anda di proses seperti ini, peluk keterbatasan Anda, embrace your limit. I think ini kalau saya baca pelajari ini sama dengan Dr. Henry Cloud yang mengajarkan buku seri Boundaries. Boundaries dalam relationship dengan support system, boundaries suami istri dalam perkawinan, boundaries orang tua dengan anak-anaknya waktu teenager, untuk ABG atau generasi Z, generasi Y, milenial, the boundaries dengan mertua, dengan mama, and all that. Anda mesti peluk the gift of limit. Hari tadi Pastor Evelyn memimpin khotbah untuk
kepergian dari mama mertua adiknya. Dan di cemetery dia kutip Pengkhotbah 3. Di bawah kolong langit ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk kerja. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Ada waktu untuk bicara, ada waktu untuk mendengar. Kalau seperti ini Anda lagi bicara atau lagi mendengar? Nah, kayaknya Anda yang mendengar ya, saya bicara. Jadi in everything itu ada timing. Nah, tadi di mobil saya merenungkan. Timing. Timing itu bicara mengenai batas ya. Ada batas waktunya. Kenapa kok kita ke kuburan hari ini? Because ada batas waktunya. So actually Pengkhotbah 3 itu ayat 1-10 bicara mengenai apa? Limits. If we don't embrace limits, kita akan mati berdiri. Coba, satu hari aja di limit sama Tuhan cuma 24 jam. Dari 24 jam Anda harus tidur 8 jam. Baik, betul kan? Kalau dulu saya berkata, coba ya satu hari itu 28 jam. Karena saya punya filosofi selama ada terang, ini ruangan gelap saudara. Tapi bersinar kan? Karena lampu, bukan karena matahari. Kalau lihat jendela di luar udah gelap. Selama ada cahaya, kita tetap bekerja. Kita tetap bekerja di ladangnya Tuhan. Kita tetap melayani, kita tetap bertemu. Ya. Sampai kita sakit semua. Ada yang sakit mah, ada yang sakit osteoporosis, ada yang sakit migrain, ada yang sakit pencernaan, ada yang sakit rheumatic arthritis. Kenapa? Karena kita melewati, menerabas limit. Coba kalau saya aja sekarang di watch, ada night watch dari dokter saya. Sudah tidur, Anda butuh 6-7 jam. Kalau mau sembuh total, jam tidur Anda mesti terschedule. Waktu dengan Tuhan. Kalau kamu mau bikin, karena dokter saya anak Tuhan juga. Kalau mau punya 5S, you need to have your solitude time. Kayak Yesus waktu masih gelap. Dia udah keluar rumah sebelum fajar menyingsing untuk bersama bapaknya. Then you need to sleep like 9:30 or 9 o'clock. Karena untuk menutupi 6 jam itu. Kalau enggak badannya enggak kuat. Karena your body is limited. Buktinya kerut mulai keluar. Hitam mulai putih rambutnya. Kalau udah keluar putih-putih dihitungin semua sama generasi muda kita. Oke. Sampai kita senewan kita cat deh. Tapi cat gak membuktikan bahwa kita awet muda. Tetap menua saudara. Oke. So if you don't embrace limit, I think we all gonna die sooner than everything. Ayub sadar, orang yang mengerti limit batasannya. Badan kita limited, pengetahuan kita limited, pengetahuan rohani kita juga limited. Everything is limited. Itu bukti Tuhan ngomong apa ke kita? You're not God. Anda bukan Tuhan. Kalau bahasanya Pastor Evelyn, jagoan neon. Bajai merah. Labrak aja situ. Kayak kerabas aja. So satu hal yang saya belajar dari Ayub ini sadar diri dia bukan Tuhan. Makanya dia teriak-teriak, saudara. Anda mau tahu nggak kenapa dia teriak-teriak? Tahu gini gue gak usah lahir loh. Percuma ada tuh dada yang menyusui aku. Buat apa biar malam-malam kok kebuka kandungan ibuku. Buat apa aku lahir? Dengan dia berteriak, dia buktikan saya bukan Tuhan. Nah orang yang pendem, oh gak apa-apa. Aku malu nanti apa kata orang. Wah Anda mencoba jadi Tuhan. Allah aja jerit kok. Yesus aja jerit di kayu salib. Eli lama sabachthani, Bapak Allahku, kenapa kau tinggalin aku? Dia teriak. Dia gak tahan perpisahan. Dia gak tahan hubungan putus. Come on church. Oke. Ayub berkata, aku ini manusia terbatas kok. Aku bisa berduka. Kenapa kok berduka? Kita berduka karena kita bukan Tuhan, kita gak mampu. Nah, keterbatasan ini atau limitasi dari Ayub, dia peluk erat-erat. Keterbatasannya banyak, keterbatasan atas dia berduka atas keterbatasannya dan Ayub peluk
limitsnya dia. Dia nggak dia dia nggak jaim. Dia nggak berkata, oh haleluya, aku percaya Allah itu baik. Tapi saat itu sih Allah itu baik. Enggak. I think dia bisa gila loh. Nanti bisa masuk rumah sakit jiwa kalau mau. Tapi kan Ayub waras kan ya. Nggak mengalami mental problem loh. Saya belajar dari Peter Scazzero dari buku. Anda udah pernah jawab belum ya pertanyaan saya dari episode sebelumnya. Dari buku Emotionally Healthy Spirituality. Saya belajar dari Peter Scazzero. Bahwa orang yang memeluk keterbatasan-keterbatasannya sebagai manusia adalah orang yang betul-betul menikmati berkat Tuhan. Because limits is a blessing in disguise. Thank God kita nggak usah hidup kerja keras 24 jam per hari. Thank God kita nggak usah kerja 365 hari per tahun. Nggak usah ada sabat. Dia ciptakan hukum sabat. Saudara-saudara, saya ketemu dua hukum yang paling penting di dalam 10 perintahnya Allah. Satu, pokoknya saya hitungin tuh 10 perintah Allah tuh ya. Selama perintahnya lebih dari 2 ayat, itu penting tuh. Karena jangan membunuh, jangan mengingini, jangan berzina, itu cuma satu kalimat. Tapi begitu dia ngomong mengenai patung-patung, berhala-berhala, 3 ayat. Diulang-ulang, diulas sampai dalam. Sampai dosa menyembah berhala itu diturunkan ke generasi keempat loh. Karena engkau membuat dirimu membenci aku. Keras itu. Yang kedua, hukum sabat. 4 ayat. 10 perintah Allah, 1 paket yang Tuhan tulis dengan jarinya di loh batu kepada Musa. 4 ayat untuk menjelaskan mengulang-ulang. Ini hukum penting ya. Kenapa kok hukum sabat itu penting? Ya terang. Karena limitation. Karena manusia dibikin terbatas, tidak sekelas Allah. That's why dibikin hukum limit. Nah, nanti hari Sabtu saya lanjutin ya. Orang yang betul-betul hidupnya itu selesainya bagus, mulainya bagus, dan tahu diri. Bahasa lainnya saya berkata, orang yang embrace their limit, yang memeluk keterbatasannya adalah orang yang tahu diri. Orang yang tidak jaim, orang yang gak arogan, orang yang gak gede kepala, orang yang gak sombong. Karena Tuhan tuh benci sama kesombongan. Tapi dia memberikan kasih karunia pada orang rendah hati. Remember that? Yakobus 4 ayat 6. Nah, orang yang embrace limit itu adalah orang yang sangat rendah hati yang pernah tercantum di Alkitab kita. Namanya Yohanes Pembaptis. Anda ingat kan? Orang-orang bertanya, kamu siapa sih? Kamu siapa? Kamu Mesias ya? No, aku adalah yang suara yang berseru-seru di padang gurun. Jawabannya tuh spesifik, precise, tidak kurang, tidak lebih. I'm just that voice crying in the wilderness. Aku suara yang berseru-seru di padang gurun. Yang kedua, Yohanes 3 ayat 26, 27, 28 sampai 30. Ya, nanti saya ulas lagi ya hari Sabtu ya. Saya kasih teaser aja sekarang nih. Pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Yesus kan berkata, Yohanes, kamu lakukan apa perintah Allah Bapa. Aku memang mesti dibaptis, kamu yang baptis. Anda setelah Yesus dibaptis, itu kemudian pengikut-pengikut murid, si Yohanes Pembaptis kan punya murid kan, Anda tahu kan? Itu pada pindah, dan Yesus waktu setelah dibaptis selam, kan dia mulai pelayanan. He began his ministry at 30. Pengikut dan muridnya Yohanes Pembaptis meninggalkan Yohanes Pembaptis ikut Yesus loh. Onar, rame pengikut yang lain. Belum tentu semuanya terima. Yang gak terima, demo. Yohanes Pembaptisnya tenang sekali. Kenapa tenang? Buat Sabtu. Dan kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu. Kita doa dulu ya. Supaya apa yang Anda pelajari hari ini bisa menguatkan Anda. Oh wonderful Jesus. Beautiful Father. Bapak yang manis. Bapak yang betul hatinya membapai kami. Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk murid-murid-Mu yang hadir di Bible Study ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang turut bekerja di dalam hati kami. Kami tahu bahwa tugas hamba-Mu menabur benih. Ini benih unggul. Kalau diterima di hati yang baik dengan tekun,
mendengar, mencamkan, dan dengan tekun. Mendengar dan memelihara tanahnya supaya gembur. Pasti apa yang ditabur sore hari ini dan selama 1 tahun lebih ini tidak akan kembali sia-sia ke Tuhan, tapi akan bertunas, berbunga, dan berbuah 30 kali lipat, 60, 100 kali lipat. So aku berdoa melalui pertemuan Bible Study ini, Allah akan memiliki murid-muridnya yang ada di seluruh dunia, dari Amerika, Australia, Hong Kong, Switzerland, Belanda, Jerman, dari Sabang sampai Merauke akan penuh murid Tuhan. 17.000 pulau di Indonesia akan ada murid Tuhan karena Tuhan yang menumbuhkan benih ini. Aku menabur, orang lain menyiram, tapi Allah yang menumbuhkan. Aku percaya kata-katamu berdaulat. Bapa, di dalam nama Yesus kami memberikan hormat dan pujian kembali bagimu. Amin. Oke, saya bersyukur pada Tuhan untuk sore hari ini bahwa semua Anda akan bisa bertumbuh. I have confidence. Anda akan bertumbuh jadi murid Tuhan. Anda adalah instrumental bagi kerajaan surga di kota masing-masing, di daerah masing-masing. So jangan anggap sepele dengan firman yang dibagikan ini. Okay? Karena ini bagiannya akan mendewasakan Anda. Okay? Saya dengar ada seseorang ngomong, kalau John Maxwell kalau nggak salah berkata seperti ini, kalau Anda fokus ke satu topik, misalkan 5S ini, solitude silence, misalkan processing kedukaan ini, Anda fokuskan ini tiap hari. Dalam 5 tahun Anda menjadi tenaga ahli, expert in teaching this, bahkan menghidupinya. So, saya percaya bahwa semua teman-teman rekan-rekan yang hadir hari ini maupun yang sudah setia hadir selama ini, Anda akan mengalami tangan Tuhan bekerja karena firman-Nya tidak kembali ke Dia. Okay, it will be working powerfully in your life. So, thank you Ibu Hana Christian. Yes, you will have to embrace your limit. And we will see you again Saturday, hari Sabtu jam 12 siang. Sampai jumpa and God bless you.